Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rifa Ismawati selaku dosen praktikum kimia larutan dan juga teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Matahati Briliantina dengan NPM 25030300135. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas PJBL mata kuliah praktikum kimia larutan dengan judul percobaan konsentrasi larutan melalui simulasi PET concentration. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama-tama buka Chrome dan ketik PET concentration. Tekan enter dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa klik pada bagian yang paling atas sendiri. Setelah itu pencet tombol pencarian pada pojok kanan atas ini dan ketik concentration. Setelah itu klik enter dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih opsi ketiga yaitu concentration HTML5. Tekan tombol play. Sebelum melakukan simulasi pada virtual lab ini, kita setting terlebih dahulu dengan cara menekan tombol setting lalu pilih opsi simulation dan beri tanda centang pada dua kolom ini agar volume larutan dan zat terlarutnya yang digunakan selama proses simulasi bisa kita amati dengan benar. Pada percobaan ini kita menggunakan sampel 3 macam solut yaitu kobalt 2 nitrat, potasium dikromat, dan nikel klorida. Tujuannya agar kita bisa mengetahui hubungan antara jumlah zat terlarut tersebut dengan volume pelarut dan juga konsentrasi larutan. Percobaan pertama dengan zat terlarut padat atau solid. Pertama-tama pastikan volume aqueous atau pelarut pada beker sudah setengah liter. Lalu pilih bentuk solid atau padatan dan pilih kobalt 2 nitrat. Tambahkan padatan kobalt 2 nitrat ke dalam aqueous dengan cara sek 1-2 kali. Amati warna larutan dan baca nilai konsentrasi larutan dengan menarik ujung bundaran selang pada beker. Amati juga konsentrasi zat terlarut pada solute amount. Lalu geser tombol pada evaporation ke arah kanan sampai larutannya habis. Amati apakah ada endapan pada bagian dasar beker. Setelah itu tekan tombol restart berwarna kuning pada pojok kanan bawah. Lalu kita akan melakukan percobaan lagi dengan solut yang masih sama yaitu kobalt 2 nitrat. Tapi kali ini kita sek padatan ke air sampai larutan muncul tulisan saturated. Amati apakah muncul tulisan saturated. Amati pula perubahan warna dan konsentrasi dari larutan pada concentration dan zat terlarutnya pada solute amount. Lalu geser tombol evaporation ke arah kanan sampai larutannya habis menguap. Amati apakah ada endapan pada bagian dasar beker. Tekan tombol restart dan ulangi langkah kerja yang sama untuk padatan potasium dikromat dan nikel 2 kloride. Zat padatan atau solid potasium dikromat kita sek 1-2 kali. Lalu geser selang untuk melihat concentration larutan. Setelah itu tekan evaporation sampai larutannya habis dan amati apakah ada endapan. Restart dan lakukan percobaan dengan solid yang masih sama. Kali ini sek sampai muncul tulisan saturated. Lalu kita tarik bundaran selang ke beker larutan untuk melihat concentration larutan dan geser tombol evaporation sampai air habis menguap. Amati apakah banyak terdapat endapan pada dasar beker. Restart dan lakukan langkah-langkah yang sama pada nikel 2 kloride. Shake solid 1-2 kali. Lalu geser bundaran selang untuk melihat concentration dari larutan dan evaporationkan sampai habis. Amati apakah ada endapan pada dasar beker. Restart dan lakukan percobaan dengan solid yang masih sama. Shake sampai muncul tulisan saturated.
Amati konsentrasi larutan dan juga konsentrasi zat terlarut. Setelah itu evaporasikan sampai habis. Dan lihat apakah banyak endapan di dasar. Kita masuk ke percobaan kedua, yaitu percobaan dengan zat terlarutnya berupa larutan atau solution. Ganti jenis zat terlarut dari solid ke solution. Kemudian pilih solut kobalt 2 nitrat dan tambahkan ke dalam aquade setengah liter menggunakan pipet dengan cara 2 kali tekan pipetnya. Amati warna larutan dan baca nilai konsentrasi larutan pada concentration, dan amati juga jumlah konsentrasi zat terlarut pada solute amount. Geser tombol evaporation ke arah kanan dan amati apakah terdapat endapan. Restart dan tambahkan solution kobalt 2 nitrat sampai larutannya saturated. Amati apakah muncul tulisan saturated. Jika tidak muncul saturated, geser tombol evaporation ke arah kanan dan biarkan sebagian air menguap hingga volume larutannya berkurang. Amati lagi apakah muncul tulisan saturated. Amati juga perubahan warna apakah menjadi lebih pekat dan nilai konsentrasinya juga meningkat. Geser tombol evaporation sampai larutannya habis menguap dan amati apakah banyak terdapat endapan-endapan pada dasar beker. Lakukan langkah yang sama pada potasium dikromat. Pilih potasium dikromat dan tambahkan ke dalam aquade setengah liter menggunakan pipet dengan cara 2 kali tekan pipetnya. Amati konsentrasi zat terlarut dan juga pelarutnya, lalu evaporation sampai airnya habis menguap. Dan amati apakah terdapat endapan pada dasar beker. Restart dan tambahkan larutan potasium dikromat sampai larutannya saturated. Amati apakah muncul tulisan saturated. Jika tidak muncul saturated, geser tombol evaporation ke arah kanan dan biarkan sebagian air menguap hingga volume larutannya berkurang. Amati lagi apakah muncul tulisan saturated. Amati juga perubahan warna apakah menjadi lebih pekat dan nilai konsentrasinya juga meningkat. Geser tombol evaporation ke arah kanan untuk melihat endapan pada bagian bawah beker. Restart dan ganti solut menjadi nikel 2 klorida. Tambahkan nikel 2 klorida ke dalam aquade setengah liter menggunakan pipet dengan cara 2 kali tekan pipetnya. Amati concentration larutannya. Dan evaporasikan untuk melihat apakah terdapat endapan pada dasar gelas beker. Restart dan tambahkan nikel 2 klorida sampai larutannya saturated. Amati apakah muncul tulisan saturated. Jika tidak muncul saturated, geser tombol evaporation ke arah kanan dan biarkan sebagian air menguap hingga volume larutannya berkurang. Amati lagi apakah muncul tulisan saturated. Amati juga perubahan warna apakah menjadi lebih pekat dan nilai konsentrasinya juga meningkat. Geser tombol evaporation ke arah kanan untuk melihat endapan pada bagian bawah beker. Nah, itu tadilah langkah-langkah praktikum concentration pada simulasi PET. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.